Allah sampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Segalanya memang harus karena Allah, mukhlisin. Yang kedua, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga menegaskan, dikuatkan oleh apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi, hadis 40 sahih. Juga dikuatkan dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Itu di bab pertama ada 12 hadis, isinya tentang niat sebelum masuk ke dalam bab taubat. Terus ada juga Al-Adhkar punya Imam Nawawi juga berkait dengan niat. Disampaikan di antaranya di sini, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus pakai niat. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memberikan semangat Allah Subhanahu wa taala untuk masjid. Juga untuk memberi nanti pada subuh hari ini, mudah-mudahan aktivitas kita semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalaskan balasan yang berlipat. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita tambahkan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bermanfaat dan memudahkan urusan kita semuanya. Ta'akan ala hadini yang memulihkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan para ini selanjutnya kita akan mendengarkan kajian Islam dan Dr. Ahmad Hirojani pada beliau. Banyak saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi as-salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi alladzina sadaqu min ahli fadail wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, khusus seluruh para guru, para orang tua yang syukur alhamdulillah pagi hari ini lama tak bersua, syukur Allah kita dipertemukan dengan DKM kita. Mudah-mudahan dia tetap sehat dan kita semuanya hadir sehat. Apalagi suhu ini luar biasa menggoda iman. Ya, cuacanya hujan rintik-rintik, begitu makolan ya beda, akhirnya nggak jadi berangkat. Jadi kita jalan aja, alhamdulillah. Tadi ada yang pakai payung,
ada jas hujan, ada yang tanpa apa-apa. Ya, mudah-mudahan semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan dan keberkahan yang melimpah. Allahumma barik ummati fi bukuriha, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda kita di junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan tutup mata kita, wafatnya kita dengan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di pembahasan wudhu, bagian dari toharoh untuk mengambil air ketika kita sholat. Kalau di kitab saya halaman 38, kalau yang lain boleh jadi sama, boleh jadi berbeda. Babnya wudhu, mengambil air untuk melaksanakan sholat. Kita bacakan Fatihah yang mu'alifin kita untuk menulis kitab ini. Mudah-mudahan Syekh Sulamin Rasyid, Allah yataghamad bihir rahmah, terus Allah berikan curahan rahmat, dan kita insya Allah yang ikut membaca kitabnya, mengambil hikmah dan ilmunya, Allah berikan keberkahan sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perintah wajib wudu menurut Syekh Sulamin Rasyid ini datang, hadir, kalau kita baca di sini, bersamaan dengan perintah wajib sholat 5 waktu. Itu artinya sholat 5 waktu itu diwajibkan 1,5 tahun sebelum Rasul melakukan hijrah. Itu berarti wudhu pun demikian. Perintah yang Allah berikan kepada Rasul, sahabat, dan sampai kepada kita adalah 1,5 tahun sebelum pelaksanaan hijrah. Kenapa kok 1,5 tahun? Karena peristiwa itu setelah Isra Mi'raj. Kewajiban untuk melaksanakan aktivitas sholat dan diawali dengan wudhu itu setelah Isra Mi'raj, dan Isra Mi'raj sebelum aktivitas hijrahnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya sudah kita baca tadi di awal. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, kalau kita mau melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum, yang dicuci, yang dibasuh adalah wujuhakum. Kemarin kita sudah bahas, innallaha la yanzuru ila suwarikum, bentuknya, wajahnya, dan seterusnya, tapi Allah melihat a'malikum wa qulubikum, amal dan hati kita. Wajah wa aydiyakum, kalau satu yadun, kalau lebih dari satu aydiyakum berarti tangan kita ada 2 berarti. Ilal marafiq, sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan basuh ru'us, seperti kepala. Kepala kita berarti ada rambutnya. Yang punya rambut, kalau saya rambutnya udah kena banjir ya. Wah, arjulamu, ya, kaki kita, ya, ilal ka'bain, sampai mana?
Maka kalau sudah bicara membasuh muka, tangan, kaki, maka di sana ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Kenapa ada syarat, ada rukun, ada sunnah? Nanti kalau kita safar, nanti kalau mungkin seperti Saudi yang mengkhawatirkan minyaknya sudah tidak lagi banyak, berarti kita airnya udah susah. Ya, boleh jadi nanti wudhunya mungkin dibatasi. Ya, air bersih di beberapa negara kalau mau buang air kecil satu gayung, buang air besar satu ember, mandi di satu bak. Kalau kita kan enggak, buang air kecil satu kolong, mandi enggak rapi-rapi, 1 jam enggak keluar, apa itu ngapain di dalamnya. Maka ada syarat-syarat untuk berwudu. Syaratnya ada 5. Yang pertama al-islamu, berarti Islam. Yang kedua al-mumayyizu, berarti mumayyiz. Kenapa disebutnya mumayyiz? Ya. Kemudian tidak disebutnya balik. Ya. Karena mumayyiz di sini sebetulnya belum balik. Mumayyiz ini mampu membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Mayyaza yumayyizu, mampu membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ketika Rasul mengajarkan kita untuk mengajak anak kita untuk sholat, murru sobiyakum bis sholat, ya, ajaklah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat idza balagha sab'a sinin, kalau umurnya 7 tahun. Jadi yang diajak ke masjid itu yang umurnya 7 tahun. 7 tahun itu kalau dilihatin, ya, kalau sebelum 7 tahun dilihatin, yang bawa berapa? Yang sebelum 7 tahun, artinya belum mumayyiz. Betul bahwa rumah ibadah kita, masjid kita ini akan bermasalah akidah keislaman kita kalau tidak diisi oleh anak-anak kita. Betul kita kemudian tidak boleh melarang anak kita untuk hadir di masjid rumah Allah ini. Betullah kemudian apa yang disampaikan Muhammad Al-Fatih, bahwa ketika tidak diketemukan suara anak kecil di masjid kita itu adalah permasalahan yang besar. Betul, cuma masalahnya anak kecilnya juga harus diajari. Nah, ketika diajarin dia mampu, berarti dia mumayyiz. Dia bisa membedakan, maaf, ini pisang, ini kotoran. Kadang-kadang kan suka diaduk-aduk. Ya, ini kocok-kocok, karena anak-anak itu kocok kecil, ya. Dan ini maaf, kotoran binatang, kadang-kadang dicampur-campur. Nah, itu berarti belum mumayyiz. Maka mumayyiz dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Artinya dalam tidak keadaan berhadas besar. Yang keempat, dengan air yang suci yang mensucikan. Sambil minum air kelapa hijau, azan, wudunya pakai air kelapa hijau, boleh nggak? Lagi ngopi, ya kan, tiba-tiba azan, sekalian aja dah, kalian ngopi, kalian wudhu. Ya, lagi nyusu, lagi ngeteh, wudhunya pakai teh manis, boleh nggak? Ya, boleh mah boleh aja, cuma begitu dia sujud, habis digigitin semut mukanya, karena manis. Ya. Teh, kopi, susu, air kelapa, kalau dulu ada macam-macam tuh
Ya, itu dia suci secara zatnya, tapi tidak mensucikan zat yang lainnya. Tahirun li nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Yang harus menjadi syarat adalah tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Dia suci secara zatnya dan dia mensucikan zat yang lainnya. Yang keempat, yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit atau anggota wudhu. Ya, yang sering nebang pohon biasanya suka ada getahnya. Berarti kalau mau sholat getahnya dulu dihilangi. Ada tukang tidak jauh dari masjid di sebelah kampung kita itu lagi bikin. Yang satu bikin toilet, yang satu bikin rumah. Itu antara yang bikin toilet masjid dengan yang rumah, kedua tempat ini tukangnya rajin-rajin. Asal Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat. Awal-awal masih ada catnya bang, jadi masih ada cat di sini. Kira-kira boleh nggak itu? Ya, maka harusnya catnya dihilangin dulu. Jadi capnya itu menghalangi air yang sampai ke dalam tubuh kita. Rajinnya udah bagus, karena dia lagi ngecat, ya badannya kena cat, maka catnya yang dihilangin dulu. Kalau lagi nabang pohon berarti getahnya yang dihilangin dulu. Sekarang ada jam yang modelnya water resist, jam yang kena air, itu nggak apa-apa. Kalau jamnya modelnya begini, ini kan naik turun, maksudnya longgar, airnya masuk, nggak apa-apa. Tapi ada orang yang pakai jam itu kencang, memang modelnya begitu, semuanya kencang. Kalau kencang gini, maka pori-pori ini nggak langsung, maka dia harus dibuka jam tangannya, meskipun jam tangannya itu anti air. Karena posisinya syarat yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi air. Biasa. Jadi yang pakai jamnya kencang sebaiknya dibuka karena dia menghalangi air yang masuk untuk beraktivitas wudhu. Demikianlah kemudian ibu-ibu nggak boleh pakai jutek. Bu, ada ya alhamdulillah. Nggak boleh juga pakai lipstik yang dari minyak. Ada tuh lipstik yang mohon maaf dia anti badai, anti air, jadi nggak perlu khawatir. Jadi kalau musim hujan itu memang bagus, jadi tidak akan luntur. Tapi permasalahannya ketika dia sedang sholat dan mau wudhu, dipastikan airnya tidak bisa menembus untuk melakukan aktivitas wudhu. Ada lagi sekarang bedak sama lipen itu. Kalau dulu kan orang dulu pakainya Herosin ya bedaknya. Kalau sekarang pakai krim, itu krim malam, krim pagi. Itu kalau krim malam harganya 370.000. Ya, itu yang Wardah yang dipakai sama siapa itu? Sandra apa siapa itu? Itu 370.000 kalau dipakai. Nah itu air nggak masuk karena dia memang pelembab. Nah yang begini-begini perlu diperhatikan. Sholat subuh kita wudhunya bisa tidak sah karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Apa itu? Tidak terhalanginya wudhu dengan aktivitas kita, baik itu lipstik, baik itu bedak, baik itu aksesoris lainnya. Kemudian setelah 5 syarat, ya kalau pacar tinta, ya kan, kalau beberapa penelitian pacar memang dia bisa menembus. Ya. Pacar itu hanya nempel, tidak menghalangi. Kalau inai itu ya,
Bahkan bapak-bapak yang rambutnya sudah meninggalkan aliran hitam, jenggot putih, rambut putih, ya kan? Itu sebaiknya juga boleh diwarnain, ya. Warna biru, ya berarti wah ini pan ini, ya kan? Yang penting bukan hitam, ya. Di antaranya adalah henna tadi, biasanya ada oren-oren, jenggotnya putih boleh dioren-orenin. Dilihat sama anak-anak sama cucunya, wah Persija gitu, karena orang. Kemudian fardu wudu, ya, yang pertama nih niat. Hendaklah berniat itu menyengaja. Nah, niatnya itu menyengaja dengan cara mengaitkan hadas atau menyengaja untuk berwudu. Allah sampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Segalanya memang harus karena Allah, mukhlisin. Yang kedua, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga menegaskan, dikuatkan oleh apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi hadis 40 sahih. Juga dikuatkan dalam hadis kitab Riyadus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Itu di bab pertama ada 12 hadis isinya tentang niat sebelum masuk ke dalam bab taubat. Terus ada juga Al-Adhkar punya Imam Nawawi juga berkait dengan niat. Disampaikan di antaranya di sini innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus pakai niat. Hanya saja kalau kita berniat di sini, Syekh Sulaiman Rasyid mensyaratkan dengan cara menyengaja. Menyengaja berarti terminologi ulama adalah berbarengan dengan terkait apa yang dikerjakan. Bapak-bapak udah senang hajinya nggak ada pembatasan umur, dibuka selebar-lebarnya. Kalau kemarin 65 tahun lebih 1 hari aja di bandara kena sweeping, disuruh pada pulang, sekarang dibuka, nggak ada batasan umur, berarti doanya dikabulin dan ditambah lagi kuotanya. Cuman masalahnya duitnya jadi nambah, kan begitu. Udah girang-girang, nggak ada umurnya, udah mantap banget nih niatnya. Ternyata ya dari 36 juta jadi 69 juta, ya kan? Ini patok mana lagi yang digeser, kan begitu. Itu kira-kira udah niat apa belum? Tapi masih mundur dia. Berangkat enggak, 69 juta. Meskipun belum diputuskan oleh DPR. Akan tetapi buat yang punya uang, alhamdulillah, nggak ada pembatasan umur. Buat yang uangnya segitu-gitu aja, ya ini mana lagi yang digadein, ya, ada motor Shogun katanya warna biru dipakainya apalagi yang digadeinnya, karena 2 kali lipat. Betul memang kita memakai subsidi dari apa yang pernah dikarenakan pemerintah, cuma masalahnya kan ada yang antri 15 tahun, ada yang antri 10 tahun. Masa antriannya beda tahun, bayarnya sama, itu masalahnya. Mungkin memberatkan sebagian, tapi membahagiakan sebagian. Ini artinya bahwa kan dia masih maju mundur, berarti udah niat belum? Imam Syafi'i menyarankan kalau kita sholat Allah, disitulah saja aku berniat sholat subuh 2 rakaat, ya kan? Kita makmum apa imam, ya, berarti makmuman sampai
akbar muqtarinan bifi'li. Ada orang yang pakai pakaian ihram di Bandara Soekarno-Hatta. Kan banyak tuh kalau kita ngantar umroh. Sedangkan belum ada ulama manapun yang menyatakan bahwa pakai mikot itu ngambil mikot niat itu di Bandara Soekarno-Hatta belum ada. Yang ada di Bandara King Abdul Aziz atau saat di pesawat itu yang ada. Maka caranya kain ihramnya dibawa di kabin, jangan taruh di bagasi. Tapi kalau dipakai dari rumah atau di bandara, keburu pulang-pulang umroh dikerokin terkitaan, kelamaan, belum AC-nya, belum ininya. Ya, karena mengambilnya itu berbarengan dengan pekerjaannya. Maka begitu dari Madinah, niatnya di mana? Di Bir Ali. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillah. Kalau memang niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Kalau niatnya haji. Artinya berbarengan. Maka niat di sini bukan lafaznya, tapi di sini. Innal kalama wa fil fuadi, niatnya di sini. Perkataan itu di mulut atau di hati? Di hati. Innal kalama wa fil fuadi, bahwa omongan itu, pelafalan itu ada yang dalam hati. Wa inna maju'ila lisan, Allah ciptakan lidah ini lil fuadi dalila, menerjemahkan apa yang ada di dalam hati. Siang-siang bolong, ya kan, pengen ngopi, ya kan, nggak perlu ngomong bikin kopi, nggak perlu, lihatin aja muka bini kita, ya kan, sambil kayak orang lapar, kayak orang iseng. Bini kita nanya mau ngopi bang, pakai ditanya, ya berarti kan emang pengen ngopi. Maka kita boleh baca, ya, nawaitul wudu. Misalnya kita boleh melafazkan, boleh enggak? Boleh. Ya. Nawaitu, atau mungkin kita baca nawaitu al hadasil asghar listibahatil wudu. Saya niat mengangkat hadas kecil agar kemarin berwudu listibahatis shalah, untuk diperkenankan salat fardhu alayya, yang telah wajib kepada saya lillahi ta'ala. Kan biasanya begitu tuh. Bahwa kalau tempat dulu tuh, ya kan, coba baca begitu. Nawaitu al hadasil asghar. Itu namanya pelafalan lafaz. Ya, melantunkan lafaznya. Nah, begitu. Wa ma'umiru, tadi udah saya sampaikan, illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin al-bayyinah, ayat ini. Yang kedua, membasuh muka. Nah, tadi kan fagsilu wujuhakum, berarti membasuh muka. Ada orang yang mukanya kelanjutan, dan ada yang begini. Ya, muka berarti mana muka? Nggak mungkin ini ya, nggak mungkin ini, ya kan ini. Permasalahannya sampai mana muka kita. Nah, Imam Sulaiman Rasyid menyampaikan bahwasanya ayat Maidah yang ke-6 tadi itu adalah membahas muka kita sebetulnya. Ya, berarti muka kita ini wajib dibasuh, nggak boleh ditinggal. Maka muka itu, ya, min awal nabatin, dari awal tumbuh rambut. Rambut kita mana ini ya? Nah, dari awal tumbuh rambut, ya kan, kepala kita ini, kepala atas, sampai ya tulang dagu sebelah bawah, tulangnya. Nah, Bapak punya dagu ada? Nah, ada tulangnya nggak? Ya, kalau nggak ada tulangnya berarti itu imitasi berarti. Nah, ini tulangnya nih, berarti yang begini-begini ini nggak kena nih, karena tulangnya ini. Berarti dari rambutnya ini sampai ke sini.
Itu kalau yang rambutnya di sini. Ada orang ini botak, rambutnya di sini. Berarti wudunya gimana? Mungkin itu. Kita bicara ijmalian global, artinya biasanya orang rambutnya di sini. Ini kan disebutnya awal tubuh rambut. Jadi rambutku di sini nih, di sini. Ini dapat pakainya di sini. Ya, itu ke bawah. Sedangkan garis lintangnya, ya, garis lintangnya dari telinga ke telinga, dari telinga ke telinga. Nah, telinga ke telinga. Nah, berarti yang wudunya begini atau begini, ini belum kena nih. Ini kan telinga nih, tuh ada tulangnya tuh. Nah, berarti wudunya begini, begini tuh, yang jempolnya main. Nah, main kemari tuh. Dan disyaratkan ketinggian dan lintangnya dilebihkan sedikit. Nah, ketinggian dan lintangnya dilebihkan sedikit. Kalau sini berarti lebihin aja, kalau sini lebihin aja, kupingnya nggak apa-apa. Kenapa demikian? Karena ada kaidah fikih yang menyebutkan sesuatu yang hanya dia bisa sempurna, dia nggak wajib sebetulnya, tapi dia bisa menjadi wajib ketika dia menyempurnakan. Kaidahnya namanya malayatimul wajib ilahi wahwal wajib. Sesuatu yang tidak wajib tapi dia menyempurnakan, maka dia menjadi wajib. Ini maaf, masjid kita sudah bagus, luar biasa, tiba-tiba ada akhirnya tes. Ya, berarti kewajiban kita kan apa namanya, ngebenerin yang bocor. Caranya bagaimana? Nah, caranya bisa pakai steger, ya kan? Bisa ada naik genteng dari belakang atau dari depan, ya kan? Tapi anak sekarang nggak usah pakai drone, dicari, di zoom sama dia, wah ini nih penyakitnya. Nggak perlu pakai steger, nggak perlu pakai naik genteng, tapi pakai drone. Boleh nggak gitu? Boleh. Pakai steger boleh, pakai naik genteng boleh, drone boleh. Artinya ini namanya wasilah, caranya. Kita nggak bisa benerin atap ini kalau kita nggak lihat bocornya di mana. Kewajiban kita ngebenerin yang bocor, maka sesuatu ini nggak wajib. Ini udah wajib nih, ada sini. Tapi dia menyebabkan sempurna, maka kesempurnaannya itu menjadi kewajiban kita. Yang ketiga, membasuh dua tangan sampai siku. Ya, tadi ya kan, wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti ya tangannya ini ya kan sampai siku. Ini siku di sini. Berarti kalau di sini saya sebagai wasit nyaratin ditambahin. Sini juga nggak apa-apa. Tapi nggak usah mari-mari. Bahasa semua dah. Ya, dilebihkan saja sedikit agar apa, betul-betul sampai ke siku. Yang keempat, menyapu bagian kepala. Ini kepala. Wamsahu biru'usikum, kepala kita ini. Ya, sebagian kepala yang disapu. Maka walaupun sebagian kecil, ya, tetapi paling sedikit itu ubun-ubun. Nah, ubun-ubun ini berarti dikit aja boleh, ya kan? Ya, ada orang mohon maaf udah rapi kondangan, udah pakai minyak rambut, udah gitu ngejugret rambutnya, ya kan? Kalau dia wudhu, ya kan? Nah ini layu semua, maka dia begini-gini doang.
Boleh apa enggak ya? Boleh ya. Kan pelit amat ya. Begini-begini doang ya kan. Urusan boleh mah boleh, cuma kepelitan. Sebaiknya disapu kulit rambut itu ya kan, yang kena kulitnya sebaiknya ya. Karena kan memang perintahnya itu wamsahu biruusikum ya. Ya mudah-mudahan gini dengan istihad juga sudah kena kulitnya. Yang kelima, membasuh telapak kaki sampai kedua mata kaki ya. Membasuh kaki ya, sampai mata kaki ya, kaki sampai mata kaki. Iya pun kita disuruh hati-hati, ini mata kaki kita. Kenapa? Kadang-kadang nggak kena matanya. Matanya di sini berarti taruh sedikit ke atas sedikit. Kira-kira. Yang keenam, menertibkan rukun-rukun yang ada di atas. Tertib dulu ya, kalau kondisi cuacanya aman. Tapi kalau lagi begini nih, gerimis, hujan, itu banyak orang juga kaki dulu. Begitu kaki, ya kan cepet, ya kan berlapis kakinya, dia wudhu. Terus kakinya, kok kakinya enggak? Udah tadi, ada begitu. Padahal tadi mah bukan wudhu, cuci kaki. Ya. Tapi karena dia udah mubazir, akhirnya dibuang-buang. Karena rukunnya harus tertib. Bada'u bima bada Allah disebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW juga mengingatkan kita memulai dan mengakhiri seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang terakhir ada sunnah wudhu. Nah, yang pertama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dziba'in ya, di basmalah bahwa amal apa saja yang tidak dimulai dengan bacaan Bismillah maka terputus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kan, bacaan Bismillah ini membuka semua amal ibadah kita. Ya bulan, wahai anak Adam, ya. Tidak akalna wa syarita, kalau ada makanan, ada minuman, contoh ya, menyampaikan ada makanan, ada minuman, ya berarti apa? Syamillah, sebutlah nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana, boleh nggak? Boleh, cuman orang udah di sini udah sesebukan lamaan ya. Maka kita baca Bismillah. Kita baca aja Bismillah. Nyampain ini maaf ya. Maka Bismillah itu membuka pintu-pintu ibadah yang lain termasuk berwudu. Kemudian sabda baginda kita Rasulullah SAW tadi sudah kita bacakan, kullu amrin dziba'in lam yabda' fihi bismillah bahwa afdal. Bapak-bapak yang sering kali mendengar amal yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah terputus, tidak bermanfaat, abkar, sia-sia, habaan mansura, dari duduk terlangan. Ini hadisnya tertulis jelas ya kan. Kullu amrin dziba'in lam yubda fihi bismillah fahuwa afdal. Amal apa saja yang tidak diawali dengan bacaan bismillah terputus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membasuh dua telapak tangan sampai pergelangan sebelum berkumur-kumur. Membasuh kedua telapak tangan. Ada orang langsung begitu wudhu kumur-kumur, namanya madmadah. Cuman maaf, tangannya nggak tahu bekas apa. Ya. Kalau tidak istaiqadha ahadakum, setiap kita yang bangun tidur, ya, falayamis yadahu, ini tangan jangan megang apa-apa.
nggak boleh megang air, megang apalagi ada pisang goreng enak nih, nggak boleh, ya kan? Kenapa? Kalau ya dari aina batat yadahu, kita nggak pernah tahu tangan ini kemana aja. Ya ketika tidur, ada yang garuk, gatal, sopan banget, gini-gini doang, garuk. Ada yang semuanya digaruk, semua digaruk. Ya kan? Udah gitu megang pisang goreng kan repot urusannya. Ya. Jadi di basuh dulu telapak tangannya, sela-sela dulu sebelum dia mabok, sebelum dia berkumur-kumur. Ya. Karena kita apalagi sekarang kita udah biasa cuci tangan, maka kita basuh dulu, sela-sela dulu untuk kemudian baru berkumur-kumur. Yang ketiga berkumur-kumur. Ya. Keterangannya seperti yang disampaikan Rasul sendiri diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwa madmadah ini ya, bisa kita lakukan dengan memasukkan air atau dengan cara yang keempat, ya, memasukkan air ke hidung, ya, seperti yang Rasul kemudian lakukan. Jadi bisa kemudian sendiri kumur-kumur, baru kemudian hidung, atau bisa sekalian kumur-kumur hidung sedot, bisa dua-duanya. Karena ada teman-teman kita yang kumur hidung, ada juga kumur sedot. Ya, silakan. Ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, menyapu seluruh kepala. Ya, ada orang yang wudhu, ya gini-gini doang tadi ada. Tapi ada juga dan banyak diambil ke depan, ya, tarik lagi. Sambil ini kupingnya gitu, yang telunjuk ke dalam, yang jempol di luar, telunjuk dalam, jempol di luar. Nah, itu rapi. Ini disampaikan oleh hadis Abu Abdullah bin Zaid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul masaharosahu, Rasul memegang tangannya, kasih air sama Rasul, kemudian masaharosahu memegang kepalanya, biadihi, ya, fa'ak bala bihima dari depan, ya, wa adbaro sampai belakang, ya kan, kemudian bimuqaddami ra'sihi, ya, balik lagi, ya kan, ila makanihi, dan kemudian beliau juga sekalian kepada kupingnya, atau bisa juga rambut kemudian kuping, boleh dua-duanya, ya, silakan mau pakai yang mana. Yang keenam, menyapu kedua telinga luar dalam, menyapu kedua telinga luar dan dalam, berarti jempol sama telunjuk main, kasih air, jempolnya di belakang, telunjuk dalam. Nah, begini. Sekarang gini-gini doang ya. Nah, gini basah. Ini boleh juga, ini masuk. Gitu. Jadi menyapu dua telinga luar dan dalam. Yang ketujuh, menyilang-nyilang jari kedua tangan dengan cara, ya, nyilang-nyilang dua jari kita yang lebih bermanfaat ketika jari-jari kaki kiri atau kanan kita. Nah, kalau saya sih gemuk ada, mungkin kurus juga ada, di tengah-tengah kali ya. Jadi kalau begini nih masih kebuka. Tapi ada teman saya satu pondok satu kelas, ini udah nggak kebuka karena dia kayaknya badannya gede banget. Nah, saya kalau lagi ketemu, ini nggak ada celah-celahnya dia. Nah, yang begini maka kelingking ini main salah-salah. Sebab syaratnya adalah air itu sampai, tidak ada yang menghalangi. Jadi kalau begini lamat semua, kan nggak kena, airnya nggak masuk. Maka kemudian harus disela-sela. Idza tawadda'ta fakhallil baina asabi yadayka wa rijlaika. Kalau kau berwudu, fakhallil, maka sela-sela, ya kan, baik di tangan maupun di kaki. Maka kita ketika
membasuh tangan bukan begini, tapi nyilang. Ya, disilang-silang. Boleh jadi maaf ya di salah-salah ini. Sekarang gini aja, maka kemudian disilang. Yang kedelapan, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Ya. Inilah yang disampaikan oleh beberapa ulama, termasuk yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Tiap pekerjaan yang mulia itu dimulai dari kanan. Ya. Bahkan Aisyah kemudian memberikan gambaran. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kata Aisyah ummul mukminin, yuhibbut tayammunu, senang sekali memulai dengan tangan kanan. Ya. Baik itu tangan yang kanan, warijlaihi, atau kemudian kaki yang kanan. Wa tuhuri fi sya'nihima. Bahkan satu saat dulu Rasul luruskan rapatkan sopnya. Itu sahabat di kanan semua. Saking senangnya memulai dengan yang sebelah kanan, kirinya kosong. Ya kanan semua. Apa kata Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil ula. Allah dan malaikatnya itu mendoakan mereka yang di saf pertama, mau kanan mau kiri sama. Tapi kemudian dulunya kita juga melihat sahabat senang di sebelah kanan. Kesembilan, membasuh tiap-tiap anggota 3 kali. Membasuh badan atau anggota tubuh 3 kali. Dan seterusnya. Ketenangan malam basuh ini dikerjakan, ya kan? Dan pernah disampaikan juga, tidak 3 kali ketika, ya kan, air minum itu hanya mencukupi untuk perjalanan. Jadi 3 kali silahkan, sekali boleh nggak? Boleh, syaratnya itu sekali, ya kan? Boleh ketika maaf tadi air minumnya terbatas. Jadi perjalanan minum di situ, wudhu di situ, ya kalau begitu mas sekali aja. Ya, kalau semuanya dipakai habis minumannya. Yang kedua, waktunya udah mau habis. Ya, kita nggak tahu nih jam berapa, ya kan? Terus sampai nama orang, ayo cepet, udah mau asar. Nah, itu sekali-sekalian karena waktunya sudah mau habis. Yang terakhir, berturut-turut antara anggota yang dimaksudkan ada dari awal sampai akhir, seperti disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan tawaddu'a fataraka. Ada orang kemudian dia wudu, kemudian taraka mawdi'a zufrihi, kukunya ini, ya kan, itu udah kebasuh. Jadi begitu ada kukunya yang naik, jadi ada kuku tengahnya itu udah kena air, ya kan. Kemudian fa'absarahu Nabi melihat, faqala, dan Rasul kemudian mengingatkan, irji fa'ahsin wudu'aka, kembalilah kamu dan perbaiki wudu. Artinya kalau ada yang tertinggal, lupa nih, ya kan, mata kaki masih kering, teman kita ingatin, lah itu mata kakinya masih kering, nah kita balik, boleh kita basuh mata kaki doang, boleh kita basuh kukunya doang, atau kita ulang, silakan, boleh dua-duanya, boleh diulang, atau seperti kasus ini hanya membasuh yang ketinggalan saja. Ya, itu yang disampaikan Rasulullah SAW. 11, jangan meminta pertolongan orang lain kecuali terpaksa. Artinya wudhu mah mandiri, ya, kecuali terpaksa. Ya, terpaksa misalnya adanya ceret yang suka buat wudhu tuh. Kalau kita mampir ke beberapa daerah, kita pakai ceret.
Kalau sulit berarti kita pakai atau minta bantuan saudara kita jika memang dibutuhkan. Kemudian tidak diseka itu diusap, dipakai anduk, ya, nggak usah. Ya, kenapa nggak usah? Karena dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kita lakukan dalam berwudu di hadapannya. Yang ke-13, menggosok anggota wudu agar lebih bersih. Kalau tadi kan membasuh, ini digosok-gosok boleh. Ya, apalagi habis kerja bakti, ya, tiba-tiba azan atau biasanya Idul Adha dan azan, ya, baru rapi, bukan semua darah misalnya, ya kan? Karena kita menghormati waktu, boleh digosok-gosok. Yang ke-14, menjaga supaya percikan air itu tidak kembali lagi agar tidak mustamal. Yang ke-15, jangan bercakap-cakap. Gimana kita arisan? Jadi kan, ya tidak, nggak boleh. Kalau mau ngobrol dulu. Kadang-kadang teman kita yang nggak ngerti, hanya diem aja, jadi nggak arisan. Udah ya, iya kamu. Akhirnya ngomong juga ya. Dua-duanya ngomong. Yang ke-16, bersiwak. Ya, bersiwak. Kita tahu, laula asyukwa ala ummati, ya amartuhum bisiwak inda terus salah. Kalau nggak memperhatikan kita bersiwak. Yang 17, membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan. Yang ke-18, berdoa setelah selesai wudu. 19, membaca 2 kalimat syahadat setelah selesai wudu. Berarti wudunya selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Misalnya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Begitu kira-kira hal-hal terkait wudu. Sedikit lagi yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu. 1, keluar sesuatu dari pintu salah satu min duburin au kuburin, baik dubur dan kubur, depan dan belakang. Kalau itu kita paham ya, betul. Keluar sesuatu dari depan dan belakang. Permasalahannya kadang-kadang keluar duit cepet dari belakang. Ketelan ya, dulu waktu kecil begitu. Jadi kalau ketelan duit logam disuruh nongkrong di kebun, ya kan, sampai keluar. Atau mohon maaf makan rambutan, ini lagi musim rambutan ya. Dulu tahun 80 Joglo ini apa indah, kalau pengen rambutan nggak perlu naik ke pohonan, jalan aja di samping pohon rambutan sudah kenyang. Karena rambutannya ke bawah-bawah, jadi sambil ngobrol membelakang rambutan. Bapak-bapak kalau ke Subang, sekarang banyak rambutan juga, itu sampai ke bawah-bawah. Atau orang Subangnya itu hampir pagi makan rambutan, saking banyak rambutan pada sampai. Itu kalau yang rambutan nyonya kita makan. Kalau seikat 2 ikat masih kurang. Biasanya 1 keranjang, itu bijinya ditelan. Nah, kadang-kadang mohon maaf keluarnya juga begitu. Nah, artinya mohon maaf bukan hanya seperti yang kita bayangkan, duit logam keluar, ya kan? Kadang-kadang biji tasbih, ya bocah kan bercanda tuh, ya kan, bercanda sama kita, ketelan sama kita, begitu keluar biji tasbihnya berarti najis. Karena dia keluar min duburin al kuburin. Nah, maka itu membatalkan wudu kita. Dulu tahun 80-an mau tidur itu suruh cuci tangan, cuci kaki, baca Al-Fatihah sampai 21 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Udah baca itu ditanya lagi, udah minum obat cacing belum?
Karena cacing itu bisa keluar sendiri kadang-kadang. Dulu tahun 80, zaman-zaman saya masih kecil tuh. Nah, cacing keluar dari mana? Belakang kan? Maka itu juga membatalkan wudhu. Dulu musim cacingan begitu. Bukan tidur doang, kadang-kadang lagi ngaji ada cacing. Berarti keluarnya dari salah satu kita. Nah berarti kalau anak kita keluar cacing, atau kita misalnya, maka itu juga keluar sesuatu, maka dia membatalkan wudhu kita. Nah, yang kedua, hilang akal. Ya, tiba-tiba hilang akal. Senyum. Ya. Ya. Tidur itu hilang akal nggak? Hilang akal. Ya. Maka tidurnya harus duduknya simetris, duduknya mutamakil. Duduk yang tegak, bapak itu tegak itu sila itu biasanya simetris. Ya, itu mau gini aman. Kadang-kadang juga sampai wud. Alhamdulillah. Biasanya Jumatan ya. Jumatan yang sampai kata yang makan. Ya. Itu aman. Kadang-kadang sebelahnya suka isi. Ya. Orang kalau digituin pindah, karena Nabi ngantuk banget pindah. Dia nggak ngantuk pindah, jangan di situ lagi. Emang di situ dia milih pertamanya, misalnya ember nih, kayak gitu tadi ya terima makan. Bangun-bangun udah selesai, bulan hajat ya, udah selesai. 3 bersentuhan oleh laki-laki dan perempuan, aula muslimun, bisa. Yang keempat, menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain. Kalau bapak punya cucu, udah wudhu, ya kan cucunya, nggak mau dia manja, minta dipakai celana sama kita. Kena kita, kena tangan kita. Di sini disebutkan lamsuhu al-lamsuhu. Baik itu sengaja pegang atau enggak sengaja kesentuh, dua-duanya batal. Yang terakhir disebutkan di sini, ya kan, bahwa kita menyempurnakan apa yang kira-kira tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup ada wudhu 1 mud. Ya. Ada istilah wudhu 1 mud. Wudhu 1 mud itu dilakukan Rasul. Bapak-bapak kalau bayar zakat berapa? 3,5 meter ya, dileterin, ya kan? Kemudian jadi 3,5, ya. Atau kemudian kasih makan anak yatim ketika kena dam kifarat dan seterusnya, itu kan 1 mud. Ya, 1 mud itu berarti begini nih. Jadi airnya cuma segini. Ya. Kan zakat itu kan dia 1 sok 4 mud, 1 sok 4 mud. Jadi 4 kali begini jadi 1 sok. Nah air itu ada yang modelnya segini, jadi ada takarannya segini. Itu biasanya dari perak dijual, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang mahalan dikit 750.000. Nah, itu biasanya memang harus buat 1 mud, ngasih makan anak yatim, gitu. Nah, banyak juga saudara kita yang nggak mau wudhu dari keran, karena zaman Rasul tidak ada keran. Nah, maka wudhunya pakai mud tadi, atau pakai ceret, silakan, boleh-boleh aja. Yang kedua, kenapa nggak mau pakai keran? Karena mubazir, terlalu banyak air keluar. Ya, itu mah tinggal disiasatin. Kayak tempat wudhu kita kan enak. Kita wudhu, ya kan, tinggal digeser mati. Mau wudhu lagi, geser lagi hidup. Kecuali yang diputer. Nah, yang diputer itu repot. Mau pakai keran atau tidak, mau pakai mud atau tidak, yang jelas Nabi pernah wudhu dengan 1 mud.
Begini berarti airnya ditaruh di wadah itu kena semua, tapi yang fardu saja. Satu. Yang kedua, tidak 3 kali, sekali saja. Ya. Ketiga, enggak ada yang lain kecuali minum juga dari situ, maka wudhunya 1 menit saja. Yang terakhir, waktunya mepet, maka juga wudhunya 1 menit. Artinya boleh nggak ada 3 kali? Boleh nggak fardu aja? Boleh, dengan kondisi yang kita tahu di lapangan, kira-kira demikian. Agar kita kemudian mampu fikul awaliyah, yang mengedepankan yang penting daripada yang hanya sedikit penting. Demikian kira-kira. Jika ada yang ditanya silakan, jika tidak mari kita ya silakan ya. Oke. Ini kalimat ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus penelitian Pak, gerakan wudhu itu mencegah macam-macam. Seperti membasuh kaki, gitu ya, mencegah kanker kita. Satu ini, memegang telinga itu mencegah menghirup rambut itu membasuh kepala itu mencegah penyakit amnesia dan pun banyak lagi yang lain. Jadi saya lihat masih banyak orang-orang yang kaki itu cuma ditaruh aja di bawah keran, tidak dipegang sama sekali. Harus memegang kaki itu mencegah sampai itu Terima kasih ya, luar biasa. Memang ada beberapa buku ya terkait itu. Kalau bapak-bapak dalam media ada bukunya Masaru Emoto orang Jepang itu. Nah, itu juga sama mengingatkan banyak gerakan-gerakan. Maka tadi contoh kita basuh kepala itu boleh, tapi Nabi mengambil air kemudian dibasuh kepalanya. Ya, ila adbarinya sampai belakang. Artinya kalau emang kita nggak buru-buru, punya waktu, kesempatan, kenapa nggak sekalian aja? Gitu kira-kira. Kecuali, ya kan, udah mau ketinggalan kereta komuter, ketinggalan pesawat, atau gojeknya udah buru-buru, atau mau hujan. Nah itu artinya sempurnakanlah gerakan wudhu kita, maka mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah diteliti. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan. Pertama, kalau kita wudhu di kamar mandi, akan kita tahu bahwa di kamar mandi kita tidak boleh menyebut nama Allah atau Rasulullah. Karena itu banyak bacaan-bacaan. Kira-kira jalan keluar yang bagus. Yang kedua, pada saat kita umrah atau tawaf itu kan harus ada wudhu. Dan saat sekarang ini beda dengan dulu, wudhunya di luar, itu ditutup, tidak ada tempat wudhu lagi. Apakah boleh tayamum atau tidak tayamum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih ya. Yang pertama wudhu di kamar mandi, ya dengan segala bacaan dan seterusnya. Dulu ketika kita bikin rumah itu zamannya rumah minimalis ya. Itu semuanya serba minimalis sampai yang di kamar mandi juga jadi minimalis ya, sehingga kalau misalnya torennya otomatisnya mati atau airnya mati, listriknya mati, kita bingung. Nggak kayak dulu mau ada bak, ada tempayan, ada macam-macam. Nah, belakangan minimalis juga kembali lagi. Ya.
kepada pemanfaatan sendiri. Ini artinya bahwa desain rumah kita, ya kan, itu biasanya dikondisikan dengan yang ingin menghuninya. Maka yang paling penting, yang sering kali diingatkan ulama ada dua. Yang pertama adalah mihrab. Mihrab itu tempat sholat. Yang kedua adalah tempat wudhunya. Ya. Selagi itu kita bisa desain, alhamdulillah. Tapi kalau kemungkinan tidak ada lagi tempat kecuali di kamar mandi, ya kan, maka ya kan, kita cari hukum yang akhafud darurain, sekecil-kecilnya darurat. Ya, artinya kalau memang kondisinya tidak ada lagi, ya kan, kita sedang berpergian, silahkan dengan cara dibuka pintunya yang dibuka, jadi bukan ruang tertutup. Ya. Sebab, ya kan, ini untuk menghilangkan bahwa Rasul kemudian membacakan ghufranaka, ya, Allah ampuni dosa-dosa kami. Artinya, ketika tidak ada lagi jalan, maka kita minta diampuni dosa-dosa kita. Jangankan wudhu, ada beberapa teman-teman misalnya di Taiwan itu sholatnya di kamar mandi. Sholatnya, bukan wudhunya lagi, sholatnya di kamar mandi. Karena memang tidak ada tempat lagi. Dan jatah dia memang di kamar mandi. Maka melakukan aktivitas termasuk sholat di kamar mandi. Hanya saja kita yang memantaskan. Ya. Contoh misalnya, ketika kita sholat di Masjid Al-Muhsinin penuh. Ya, kemudian kita dapat di luar, ya kan, sholat di dalam, sholat di masjid sama di pelataran sama nggak? Sama, karena dia nggak dapat aja. Kata Nabi, lau wasi, ini kalau aku teruskan Masjidil Haram ini sampai ila sampai Son'a itu ada ibu kota Yaman. Jadi kalau aku perluas masjid ini sampai ke Son'a, fahuwa haram, sama dia dalam Masjidil Haram. Artinya kalau gerak kita ada di luar, itu sama dengan kita, hanya saja kita yang mantesin soknya jangan sampai putus, ya kan. Di dalam masih kosong, udah di luar, ya kan, di bawah pohonan lagi, ya kan. Nah itu beda lagi ceritanya, ya kan. Ada selokan, ya kan, bagaimana kita nggak kena najisnya, kira-kira begitu. Artinya di kamar mandi pun ketika tidak ada jalan lain, maka diperkenankan dengan cara membuka pintunya. Yang kedua, umroh kita, ya, memang seringkali tidak bisa diprediksi. Ya. Ketika sedang tawaf, dapat putaran pertama, kedua sakit perut, ya, dan apa yang lainnya, maka itu harus kamar mandi. Maka caranya ketika berwudu, seringkali kita anjurkan bawa semprotan. Itu yang kecil itu, yang seringkali kita pakai hand sanitizer untuk kemarin COVID, cerat. Nah, itu bermanfaat sekali. Saya kalau umroh nggak nyari kamar mandi, air jam-jam saya masukin, kalau haus saya minum, kalau masih ada saya wudhu. Karena untuk sampai ke kamar mandinya kan butuh perjuangan luar biasa. Belum lagi turunnya, basementnya 3. Begitu naik, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah habis. Maka yang paling selamat pakai tempat itu, dibawa kemana-mana. Dia bisa diminum kalau haus, ya kan. Kemudian kalau gue datang sholat, pakai aja wudhu. Ketika kita lagi tawaf, nggak pasti kita ke kamar mandi, wudhu aja di situ. Nah, caranya tadi satu-satu yang wajib-wajib aja, nggak usah semuanya. Ya kan, sampai pawanya gini-gini, keburu basah semua. Ya kan? Tapi yang wajib-wajib saja, yang fardu-fardu saja. Cuma seringkali memang ketinggalan alat itu, tapi manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau hujan kayak kemarin, musim hujan. Kan kalau kita wudhu aja enak, tapi kalau kamar mandi agak repot. Maka caranya antisipasi agar kita betul-betul fit ketika kita melakukan aktivitas
tawaf. Tapi selesai tawaf aman, tidak perlu berwudu ketika sa'inya. Jadi yang harus itu hanya tawafnya saja. Tapi sa'i ya boleh dengan tidak berwudu. Kira-kira demikian ya. Allah a'lam bishawab. Baik, sepertinya sudah selesai dan sudah terang juga di luar. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan menjadi bagian menggugurkan kewajiban kita dan menjadi manfaat kita buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian kita dijadikan pengajian yang maksum, digugurkan kesalahan dan dosa kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ini amal soleh di hadapannya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim Allahumma sallimna ya Allah bil Islam wa sallimna ya Allah bil imani bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bis salamah wal istiqamah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum menafsi kitab Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.